lah bahasanya gitu kali ya. Padahal nggak tahu nih tujuannya itu mau ngapain ya, kita ngomongin apa ya, nggak ada tujuannya kadang-kadang pembicaraan kita, misalnya ngomongin teman atau ngomongin keadaan situasi lingkungan, tapi nggak ada tujuannya. Nah, kalau bisa pembicaraan seperti itu dihindari, karena nanti pada akhirnya kita sadar bahwa aduh dari tadi saya ngomongin apa aja ya, kayak gitu. Nah, kemudian tidak merancang dan menyampaikan pesan secara logis. Nah, itu tadi, nggak logis banget nawar baju Rp5.000, gitu kan? Sama aja kalau kayak misalnya nawar makan, misalnya mau beli rujak gitu ya, rujak deh, hal paling kecil aja. Bang, beli rujaknya dong 2.000, mana dapet? Beli rujak buah 2.000, rujak bebek mungkin masih dapat, belinya juga di Depok kali ya. Kalau di Jakarta udah nggak dapet harga rujak 2.000, gitu. Jadi harus yang logis gitu. Nah, kadang-kadang komunikasi lisan ini karena spontanitas dan itu apa ya, entah bercanda atau bagaimana, di luar daripada pemikiran yang sesungguhnya gitu loh. Jadi tidak sesuai dengan tujuannya dan munculnya sikap melecehkan orang lain dan tidak fokus. Nah, terkadang karena komunikasi lisan itu tidak adanya persiapan, makanya tidak fokus. Kita mau ngomongin apa ya? Tujuan kita ngomong tuh apa ya? Nah, bahkan mungkin yang tadi melecehkan orang lain. Nah, mungkin bisa dibilang nawarnya murah banget. Emangnya ini pedagang apaan gitu mungkin pikirnya ya. Terus mungkin si pedagangnya jadi marah, melecehkan juga. Emangnya pembeli cuma situ aja, yang beli mah bisa aja banyak. Nah, jadinya malah ribut gitu kan. Jadi kadang-kadang komunikasi lisan itu kalau tidak terkontrol, hasilnya itu malah jadinya komunikasinya gagal. Tapi ada juga kelebihannya, karena kita jadi tahu langsung bagaimana reaksi daripada si komunikan dan komunikatornya, karena kelihatan nonverbalnya, bisa dapet interaksinya secara langsung. Jelas ya? Saya lanjut. Nah, sekarang sebelum ke komunikasi tertulis, boleh dibuka modulnya halaman 3.5. Ada tulisan di paragraf kedua, semuanya ini ya, pegang modul ya. Bentuk lain daripada komunikasi verbal adalah mendengarkan. Ada peribahasa yang bilang, hearing hanya you are hearing but not listening. Artinya apa sih? Jadi hear sama listen itu berbeda. Hearing itu mendengar. Kalau listening lebih kayak menyerap apa yang didengar. Jadi kadang-kadang kalau komunikasi lisan itu kita dengar orang itu ngomong apa, tapi masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Nggak diserap apa sih yang dikasih tahu. Nah, ini kadang-kadang sadar nggak sadar sering atau bahkan pernah terjadi dalam hidup kita. Toh sekarang saya nggak tahu mbak-mbak ini sama mas-mas ini, kita anggap aja ya masih muda gitu ya, dan masih punya orang tua. Nah, kebayang nggak mungkin atau dulu masih zamannya masa muda gitu ya, masih zaman-zaman SMA, SMP, pas kalau diomelin sama orang tua tuh pasti cuman kayak hearing aja, dengerin aja, masuk kuping kiri keluar kuping kanan, dinasehatin ya udah, yang penting udah selesai, udah gitu. Nggak pernah diserap apa sih maksud orang tua nasehatin kita gitu. Nah, beda kalau sekarang ya, mungkin kalau sekarang udah jauh lebih dewasa, jadi sudah lebih ngerti maksudnya itu apa. Nah, memang dalam hidup itu manusia itu tidak mudah untuk menjadi seorang pendengar yang baik. Mungkin teman-teman semua pernah dengar peribahasa itu ya. Mudah untuk menjadi seorang pembicara yang baik, tetapi tidak mudah untuk menjadi seorang pendengar yang baik. Kenapa? Karena kebayang nggak nih, apalagi buat yang perempuan, kalau udah curhat biasanya berjam-jam, bener nggak? Nah, apalagi kalau punya pacar gitu ya, nah itu pacarnya nggak sabar lagi, terus curhat nih gitu, masalah inilah, masalah itulah, sampai berjam-jam telepon. Kalau pacarnya itu nggak listening gitu ya, hanya hearing aja, ketahuan nih ceritanya sama si cewek, bilang kalau kamu tuh dengerin aku nggak sih dari tadi, padahal nggak ngedengerin, mungkin teleponnya di kuping tapi matanya sambil baca majalah atau mungkin sambil main game atau
atau main handphone dan sebagainya. Nah, akhirnya ketahuan nih kalau orang ini tuh cuma dengar tapi dia nggak benar-benar meresapi. Nah, itu dia gitu. Jadi apa ya, nggak mudah jadi pendengar yang baik. Dan di dalam bisnis, apalagi di dalam bisnis, kalau kita jadi orang yang hanya bisa mendengar saja tetapi tidak pernah meresapi apa yang orang lain itu bilang, itu sangat fatal. Kenapa? Karena kita akan kehilangan respect dari orang lain. Buat apa sih ngomong sama dia? Cuma nggak ngedengerin dia mah, pasti orang itu akan ngomong kayak gitu. Jadi coba teman-teman mulai dari sekarang gitu ya, belajar untuk jadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik itu bukan cuma ngedengerin aja, tapi ngeresapin. Apa sih yang dia bicarakan? Apa sih yang dia maksud? Seperti itu. Jadi itu juga akan membangun citra kita yang baik. Kenapa? Coba kalau teman-teman punya teman yang bisa ngedengerin keluh kesah teman-teman dan dia mendengarkan benar-benar listening ya, dia akan memberikan respon, ya entah memberikan nasihat, masukan gitu kan. Teman-teman seneng nggak punya teman kayak gitu? Pasti seneng, dan pasti akan ada respect, akan ada rasa segan, rasa hormat. Kenapa? Karena orang itu mendengarkan kita, seperti itu. Apalagi di dalam bisnis, jadi malah menimbulkan suatu kepercayaan. Orang ini bisa dipercaya, seperti itu. Jadi jelas ya. Kemudian yang perlu dihindari dari komunikasi lisan ini itu apa sih? Adalah egosentrisme. Boleh dibaca di halaman 3.6. Kenapa? Egosentrisme itu kan beranggapan bahwa gagasan saya yang paling benar. Pokoknya ini yang paling benar. Itu nggak benar. Kayak gitu ya. Ini biasanya kalau saya akui saja. Kadang-kadang memang mungkin perempuan lebih sensitif. Jadi kadang maunya, tapi bukan menutup kemungkinan kalau laki-laki pun seperti itu ya. Jadi sebenarnya manusia sama aja, itu tergantung daripada orangnya. Nah, memang setiap manusia itu punya ego, punya keinginannya sendiri, punya pendapatnya sendiri. Menurut saya itu yang benar, pokoknya itu yang benar, yang lain nggak benar. Tapi coba deh usahakan kurangi ego tersebut. Kenapa? Karena dalam hidup itu kita pasti nggak bisa menentukan sesuatu hanya dari pendapat kita aja. Kalau kita cuma ngedengerin pendapat kita nggak akan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Karena setiap orang punya pemikiran beda-beda. Jadi ketika kita mendengar pendapat orang lain, oh ternyata kalau menurut si ini, kalau bisa jangan begini. Mungkin kalau menurut pendapat teman yang lain, kalau bisa begini aja. Nah, berbeda. Ditanya, kenapa menurut pendapat kamu seperti itu? Kenapa menurut pendapat kamu seperti ini? Nah, dari situ kita bisa mengambil satu kesimpulan mana yang baiknya. Seperti itu. Jadi, kita nggak boleh tertutup gitu dari pendapat orang lain, masukan dari orang lain. Apalagi urusan bisnis. Karena bisnis itu nggak bisa kita jalani sendiri. Balik lagi, kalau soal bisnisnya, nggak mungkin kan ada penjual, nggak ada pembelinya. Atau ada pembelinya, tapi nggak ada yang jual. Jadi, manusia itu adalah makhluk sosial, pasti butuh orang lain, sama aja. Dalam dunia bisnis pun seperti itu. Butuh pembeli, butuh penjual. Jadi, minimal ada 2 orang. Seperti itu ya. Nah, lanjut lagi kita ke komunikasi tertulis. Di komunikasi tertulis ada keuntungannya juga. Apa sih? Adanya peluang untuk mengontrol pesan. Iya dong, karena sebelum kita tulis itu kita mikir, kita mau ngapain, kita mau menyampaikan apa sih yang kita mau bilang. Gak usah jauh-jauh, kita mau kirim SMS deh ya ke temen atau mungkin ke keluarga. Kita pasti tak mudah tahu nih apa yang kita mau bilang. Misalnya mau ngasih tahu kabarnya baik, atau mungkin mau menanyakan kabar keluarga, apakah baik atau tidak. Ini bisa dikontrol pesannya. Isi pesan yang kita sampaikan dapat memuat informasi yang kompleks dan membutuhkan uraian yang sangat detail. Iya, pastinya. Contohnya, kalau misalnya saya jualan barang, saya ngejelasin cara pakai barang yang saya jual ini dari A sampai Z. Bisa makan waktu sampai 2 jam. Gak akan ada orang yang mau beli. Bener nggak? Saya pasti hanya sampaikan inti-intinya aja.
Oh, ini pencuci wajahnya bisa memutihkan loh Mbak, beli deh. Kalau Mbak pakai ini mukanya jadi cerah. Mas, beli deh ini gel rambutnya, bisa bikin rambut halus, nggak kaku, kemudian juga nggak merusak rambut, bisa dimodelin macam-macam. Nah, kalau saya ngejelasin komposisi dalam gel rambutnya ada apa aja, waduh, yang ada pelanggannya udah bosen duluan, bener nggak? Nah, tapi kalau komunikasi tertulis, saya bisa tulis komposisi daripada gel rambut itu apa aja isinya, atau saya bisa kasih tahu konsumen saya isi daripada produk wajah yang saya jual apa aja. Oh, ini tuh buat ini buat ini buat ini, panjang lebar, jadi sangat kompleks. Pesan yang disampaikan didokumentasikan sehingga dapat digunakan sebagai rujukan. Misalnya, kalau misalnya teman-teman sudah pakai satu produk, kita bilang produk wajah lah ya, yang paling gampangnya. Terus biasanya ada satu brosur nih. Saya pakai produk wajah ini sudah 3 bulan, wajah saya jadi cerah. Atau bahkan banyak nih yang obat-obat diet tuh. Sering lihat nggak brosur-brosur obat diet? Nih kalau misalnya ada mas-mas atau mbak-mbak yang lagi diet atau lagi minum obat diet atau pernah beli obat diet. Nah, pernah lihat brosurnya kan biasa ada tuh testimoni dari orang-orang yang pernah pakai obat itu. Misalnya. Nah, jadi bisa ditulis tuh dalam pesan tertulis kalau oh, pakai obat diet ini sukses dalam jangka waktu sebulan turun berat badannya. Oh gitu ya. Mas Riana nggak diet juga sekalian? Nggak masalah, diet boleh aja, yang penting tetap sehat ya. Nah, kemudian kemudian pesan ini bisa digunakan sebagai rujukan. Artinya apa? Oh iya, hasil daripada diet tersebut, obat diet tersebut, orang lain bisa jadi tahu karena saya sebagai penjual, saya taruh di dalam brosur saya bahwa orang ini sukses pakai obat yang saya jual. Bisa digunakan sebagai rujukan. Jelas ya? Kemudian pesan dapat disebarkan secara luas. Jelas sekali. Mungkin gak sih saya misalnya jualan produk dari rumah ke rumah, saya datang, saya ketokin pintu satu-satu, saya jualan produk pencuci wajah Bu, Pak, gitu kan ya. Terus saya ketokin nih semua rumah yang ada di Jakarta atau semua rumah yang ada di Jawa Tengah, di Yogyakarta, di Semarang. Waduh, kaki saya gempor dong. Bener nggak? Nggak mungkin kan? Tapi coba kalau komunikasi tertulis, brosur yang saya buat saya bisa sebarin kemana aja. Iya kan, teman saya yang ada di Jakarta saya titipin, dia yang sebarin. Atau teman saya ada di Banyuwangi, bisa saya titipin, dia sebarin di Banyuwangi. Nah, jadi bisa tersebar secara luas, lebih mudah intinya. Bila tidak ingin berinteraksi dengan orang lain, karena dianggap tidak penting, misalnya. Kadang-kadang ada aja ya, ini kalau yang zamannya dulu banget. Zamannya dulu banget itu ada yang namanya istilahnya surat menyurat, bener nggak? Kalau sekarang sih udah zaman teknologi ya, pakainya handphone, SMS, chatting, Facebook gitu ya. Kalau dulu tuh masih pakai surat menyurat. Nah, kalau dulu nih mau marah gitu kan, ngirimnya ini aja, surat aja, saya marah sama kamu, saya sebel sama kamu. Jadi karena dia nggak mau ketemu orang itu, jadi daripada, atau mungkin yang mau putus tapi takut nih mau bilang putus sama pacarnya, boleh juga tuh jalan lewat surat. Kenapa? Karena komunikasi tertulis itu digunakan memang karena kita tidak ingin berinteraksi dengan orang yang bersangkutan. Tapi saya tidak menyarankan ya mutusin pacarnya lewat surat ya. Ini hanya sebagai contoh aja. Oke, jelas ya. Jadi komunikasi tertulis itu ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan. Nah, contohnya apa aja sih? Ada memo, ada surat, ada proposal, dan laporan. Setiap contoh dari komunikasi tertulis ini punya tujuannya masing-masing. Gak mungkin kan saya itu mau nyuratin pacar saya pakai proposal? Nah, itu gak mungkin. Proposal itu lebih ke tujuannya bisnis. Saya punya ide saya ini mau saya ajuin ke bos saya. Misalnya saya punya ide untuk bikin produk baru, saya manajer produksi misalnya. Nah, saya kasih proposal saya deh,
Atau mungkin saya lagi nyari sponsor. Saya mau bikin satu acara, saya butuh dana, saya cari sponsor. Saya pakai proposal. Nah, tapi kalau misalnya mau ke pacar gimana? Ya pakainya surat. Ke keluarga gimana ya? Pakainya surat. Kalau